Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pendengar setia RFM dimanapun berada, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, Zat yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, Zat yang telah mengajarkan kita ilmu yang sebelumnya kita belum mengetahui, mengajarkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian salawat salam tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menurunkan cahaya petunjuk dalam hidup kita, cahaya al-Islam. Tidak ada cahaya yang akan menerangi kehidupan kita melainkan kalau kita mau mengambil tuntunan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya maka kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu dengan berpegang teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa senang dan rasa bahagia kembali di kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dalam dialog publik, di mana tema kita pada kesempatan ini adalah memperkenalkan profil SDIT Darul Iman. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak adalah merupakan aset kita, aset yang sangat berharga. Oleh karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Harus kita bimbing, harus kita bina. Tentu pembinaan anak ini agar bisa berlangsung dengan baik tidak akan bisa terwujud kecuali membina generasi kita dari usia dini, dari usia sekarang ini. Kita melihat begitu banyaknya pengaruh-pengaruh yang masuk ke dalam pemikiran-pemikiran anak kita, ya, yang dilihat, yang ditonton, sehingga kita melihat kenakalan anak-anak semakin menjadi-jadi. Kemudian juga anak-anak yang menyimpang jauh dari tuntunan yang hak, yang benar. Semua ini tentu siapa yang disalahkan? Tentu yang terlebih dahulu untuk mengontrol anak ini adalah walidain, kedua orang tua. Karena kedua orang tua inilah guru yang pertama. Al-madrasatul ula, madrasah yang pertama yang menempa, yang membimbing anaknya adalah orang tua.
dalam hal ini agar anak kita bisa baik, agar anak kita bisa jadi saleh yang merupakan dambaan kita. Tidak akan bisa kesalehan anak itu terwujud kecuali melalui bimbingan, melalui pendidikan, melalui pembinaan. Yang pembinaan ini tidak bisa diwujudkan ketika anak sudah besar, karena belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Kita harap mengatakan belajar ketika sudah besar, dewasa, bagaikan mengukir di atas air. Ketika anak-anak kita tempa dengan pendidikan Islam, dengan Al-Quran, dengan juga pendidikan umum, maka akan berkesanlah dalam dirinya, berkesanlah dalam pikirannya. Apa yang telah dipelajari waktu kecil itu akan berkesan baginya. Sebaliknya ketika pendidikan anak jauh dari tuntunan yang hak, tuntunan yang benar, tuntunan yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, tentu itu pula yang akan berpengaruh pada dirinya. Untuk mewujudkan bagaimana anak kita menjadi anak orang yang saleh, salah satu sarana terbesar yang mesti kita lakukan adalah bagaimana kita memilih sekolah yang baik untuk anak. Ya, bagaimana kita memilih sekolah Islam yang baik. Sebab sekolah-sekolah di zaman sekarang bermunculan. Akan tetapi tentu selaku orang tua kita, maka kita harus selektif dalam memilih sekolah anak. Kalau tidak, Masya Allah, apa nanti hasilnya? Coba kita melihat bagaimana pendidikan sekarang ini. Pendidikan ya, sekolah ya, sekarang ini yang kita melihat persentase dari mata muatan pelajaran agama sangat sedikit. Ya, banyak sekolah-sekolah. Ya, kalau kita lihat sekolah-sekolah yang dibuat oleh pemerintah kita, sekolah umum, persentase mata pelajaran agamanya sangat sedikit. Sementara tantangan ya yang dilihat anak, pengaruh-pengaruh itu sangat besar, tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan anak kita. Untuk itulah ini menjadi tanggung jawab orang tua bagaimana dia memilih sekolah yang baik. Berikut ini kita sampaikan beberapa tips secara ringkas untuk bisa memilih sekolah yang baik. Yang pertama, lihat visi dan misi sekolah tersebut. Apabila bapak atau ibu, para pendengar yang dirahmati oleh Allah ingin memasukkan anak ke sekolah, maka lihat visi dan misinya. Kemana arah anak-anak diarahkan? Visinya dan misinya. Ada orang yang visi misinya hanya ke dunia saja. Adanya hanya ke arah keterampilan saja. Ada arahnya kepada pemantapan akal saja. Jasmani saja. Sedangkan rohani tidak. Oleh karena itu, memang kita harus jeli memasukkan anak kita ya ke sekolah. Jadi memperhatikan bagaimana sekolah tersebut, tentu melalui visi dan misi sekolah tersebut. Kemudian yang kedua adalah melihat keunggulannya. Sekarang ini adalah para pendengar bahwa ibaratnya kita sekarang makan, ya, maka kita memilih makanan mana yang unggul di rumah makan tersebut. Ya, apa kelebihan rumah makan itu? Bahwa sama-sama orang menjual lauk pauknya ada, tapi ada nilai plus. Di mana keunggulannya? Nah, disinilah kita dengan keunggulan inilah mungkin kita menonjolkan. Sama-sama kita mendapatkan ilmu, tapi ada sisi unggulnya. Lihat keunggulannya di mana. Ya, ini perlu kita perhatikan. Kemudian lihat lokasi dan lingkungan sekolah. Jadi kalau kita ingin memilih sekolah, lihat lokasi dan lingkungan sekolah. Mendukung tak lokasinya untuk sebuah pendidikan. Kemudian lihat bagaimana manajemennya. Manajemen ya, sistem administrasi sekolah tersebut benar atau tidak. Kemudian lihat bagaimana status sekolahnya. Nah, sekolah ini tentu kalau sekolah ibaratnya sebuah sekolah ada izin, ada akreditasinya, ada izinnya,
Sehingga sekolah itu mungkin layak dan anak-anak tamat di situ bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Setelah dia tamat di situ, di mana saja sekolah itu berada. Apabila sebuah sekolah tidak jelas status sekolah tersebut, tentu orang tua menjadi ragu, ini sekolah atau kursus kan? Sekolah atau bagaimana? Kemudian melihat pelayanannya. Nah, sebuah sekolah yang baik adalah sekolah yang melayani wali murid dengan baik, dengan sopan, dengan santun, dengan ramah tamah, ya. Bukan dengan kasar, tapi dengan kelembutan. Melayani ya orang dengan baik, wali murid dengan baik. Oleh bagaimanapun bermasalahnya, tapi tetap pelayanannya adalah baik. Pelayanan yang amburadul maka membuat orang menjadi kecewa. Kemudian lihat hasil anak yang sekolah di situ. Jadi percontohannya lihat anak di situ apa. Kalau anak yang situ bagaimana hasilnya? Baik atau tidak? Bagaimana akhlaknya? Tentu akhlak yang tampak terlebih dahulu. Bagaimana prestasinya? Kemudian lihat bagaimana fasilitas sekolah tersebut. Namun fasilitas ini hanya sebuah menunjang. Ya, sebuah penunjang saja. Itu menentukan. Jadi fasilitas itu mendukung, memberikan dukungan. Kalau fasilitas sekolah itu cukup, maka ini akan membuat anak-anak bersemangat untuk belajar. Kemudian lihat metode pembelajarannya. Bagaimana metode pembelajaran tersebut. Ada sekolah yang menerapkan metode ceramah saja, monoton. Ada sekolah yang menggabung metode pembelajaran variasi, metode dialog, diskusi, metode bermain. Ya. Berarti apa? Jadi kalau kita lihat di sini dituntut kejelian orang tua untuk masukkan ke sebuah sekolah. Lihat pergaulan anak di sekolah. Nah, ini kita melihat pergaulan anak di sekolah. Jadi berarti apa? Kalau di sini kita melihat seorang orang tua mesti survei dulu ke sebuah sekolah tersebut. Sebelum dia masuk ke sekolah itu lihat pergaulan anak gimana, pakaian anak-anak di situ rapi enggak? Ya. Ada anak sekolah itu pakai celana pensil semuanya kan. Ini enggak bagus. Kemudian ada anak-anak di sekolah situ anaknya pakai HP. Ingat, kalau di sekolah anak sudah membawa HP, ini bakal anak sekolah ini tidak akan baik. Kenapa? Karena HP itu bagi anak-anak untuk dibawa ke sekolah itu tidak layak dan tidak pantas. Ya, mungkin dia akan SMS temannya, ya macam-macam yang akan digunakan, salah gunakan HP tersebut. Sekarang kita melihat banyak sekolah yang membiarkan siswanya pakai HP, apalagi kalau SD pakai HP. Kemudian itu melihat biayanya. Itu orang tua yang akan masuk sekolah melihat biayanya. Dari segi biayanya ini apakah ia sanggup atau tidak untuk masukinya. Ada orang tua yang cenderung anaknya masukkan ke sekolah-sekolah yang mahal. Ya. Mahal itu ya tentu dilihat kenyataannya bagus atau tidak. Nah, mahal itu tentu bagus. Itu kualitasnya. Ada pula sekolah-sekolah yang kadang-kadang dia mengatakan bahwa sekolah internasional, tetapi kenyataannya belum. Maka di sinilah para pendengar yang dirahmati, perlu kita mengadakan cek dan dicek terhadap sekolah yang akan kita masukkan anak kita ke situ. Oleh karena itu kami dari SDIT Darul Iman, ya, di bawah Yayasan Darul Iman, mencoba ya, untuk memaparkan profil sekolah SDIT Darul Iman adalah sebuah sekolah dasar Islam terpadu, di mana keterpaduan ini persentase mata muatan pelajaran agama, umum dan agama, ya hampir sama banyaknya. Keterpaduan kita, insya Allah bahwa pertama adalah kurikulum pendidikan umum itu mengikuti kurikulum Dinas Pendidikan Kota Padang. Ditambah plus pendidikan keterpaduan pendidikan agama, ditambah dengan keunggulan. Apa keunggulan? Keunggulan dari sekolah kita ini bahwa kita berusaha untuk pertama ada dari tahfiz Quran. Jadi anak kita tamat di sini dia bisa hafal Quran minimal 3 juz.
Kenapa kita memilih hafiz Quran ini? Karena untuk bekal mereka nanti. Dan memang pengaruh hafalan Quran ini terhadap anak sangat baik sekali. Di mana anak kita mempunyai mental yang kuat, akhlak yang baik, karena cahaya Quran tadi. Jadi belajar Quran, dalam hafal Quran, bagi anak-anak kita sudah menjadi hal yang biasa, karena tiap pagi mereka sudah belajar Quran dan menghafal Quran. Kemudian keunggulan yang lain adalah bahwa anak kita belajar bahasa Inggris praktis dari usia dari kelas 1. Ya, kemudian bahasa Arab praktis, di mana kita melihat bahwa bahasa Arab sekarang ini sudah mulai dipinggirkan. Banyak kepedulian orang terhadap kurang sekali kepedulian orang terhadap bahasa Arab. Ini 3 keunggulan yang kita tonjolkan di sekolah kita ini. Adapun yang lain insya Allah sama, mata muatan pelajaran umum itu sama. Kemudian plusnya adalah pelajaran dirasah Islamnya. Pendengar radio yang dirahmati oleh, kenapa munculnya sekolah kita ini? Kenapa kita membuat SDIT Darul Iman? Karena kita melihat belum ada sekolah di Kota Padang ini yang mengarahkan anaknya yang mempunyai keunggulan dalam hal tadi penanaman muatan pelajaran agama yang cukup, kemudian tilawat Al-Quran atau tahfiz Quran. Kita melihat program pemerintah sekarang ini ya sangat mendukung terhadap keberadaan sekolah kita. Yang mudah-mudahan nanti kita bisa ya bekerja sama dengan pemerintah dalam mewujudkan anak-anak yang hafal Quran, anak-anak yang bisa berbahasa Arab. Samping itu kan anak juga yang cerdas. Alhamdulillah dalam proses perjalanannya sekolah kita ini ya cukup bagus ya, di mana minat dari para wali murid untuk masukkan ke sekolah kita ini sudah semakin mulai ya. Dari anak kita di awal dulu berjumlah 8 orang di kelas 1, sekarang alhamdulillah dalam perjalanannya selama 5 tahun ini, hampir 5 tahun, anak-anak kita berjumlah 166 orang. Dan ini semuanya adalah ya karena kepedulian kaum muslimin sudah mulai banyak terhadap muatan-muatan sekolah yang berbasis Islam. Kita patut mensyukuri hal ini karena begitu banyaknya kepedulian kaum muslimin terhadap sekolah-sekolah yang berbasiskan Islam. Adapun kita sistem pembelajaran kita adalah full day, belajar sampai sore, sampai asar. Habis itu anak-anak tidak lagi ada waktu bermain. Habis itu dia mungkin istirahat di rumah. Karena kita melihat ada keunggulan full day ini, kita melihat adalah pertama sangat membantu orang tua. Membantu orang tua yang bekerja, sibuk bekerja. Pas dia pulang, anak juga pulang, nanti dia berkumpul dengan orang tuanya. Ya. Kalau sekolah anak itu mungkin kita uji sampai jam 1 sampai jam 2. Habis itu anak-anak mungkin pulang lalu dia bermain. Yang akhirnya kita melihat sekarang ini di mana-mana menjamur warnet. Nah, warnet menjamur. Karena banyak anak-anak yang ke warnet. Jadi full day kalau kita melihat zaman sekarang merupakan satu solusi bagi sebagian anak-anak yang dia tidak betah di rumah sehingga dia dialihkan kepada pendidikan sekolah. Alhamdulillah dalam prakteknya kita bisa mewujudkan pendidikan anak full day dari kelas 1. Namun tentu pembelajaran yang kita lakukan setelah zuhur itu untuk khusus anak kelas 1 dan kelas 2 itu lebih banyak kepada arah yang lebih santai, yang tidak membutuhkan kepada berpikir yang banyak. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu harapan kita, himbauan kita kepada kaum muslimin dalam hal ini, mari kita arahkan anak kita untuk masuki sekolah yang betul-betul bisa menjadikan mereka ini jadi anak yang saleh. Karena Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salas." Kalau meninggal anak Adam, terputuslah amalnya kecuali 3 perkara.
Di antaranya adalah doa anak yang soleh. Anak yang soleh tidak akan bisa kita wujudkan kecuali melalui tarbiyah, pendidikan, bimbingan intensif, dengan menyekolahkan anak kita ke sekolah yang mempunyai ibadah yang benar, mengarahkan anak beribadah yang benar, berakidah yang benar, yang berakhlak yang benar. Nah, barangkali kita lebih penting mengarahkan kepada dialog, ya, agar informasi ini lebih bisa mengena, ya, sehingga bagi bapak ibu para pendengar yang ingin bertanya mungkin bisa nanti bertanya yang berhubung dengan sekolah ini, karena permasalahan kita banyak yang akan kita sampaikan, mungkin banyak yang akan ditanyakan. Untuk itu barangkali kita cukupkan dulu, ya, sampai di sini, nanti kita serahkan kepada penyiar. Wallahu a'lam bishawab. Dan sebelum itu kita juga akan masih berbincang bersama narasumber kita, yaitu bersama Sultan Dafrizal, yang tadi Ustadz Faisal Abdurrahman Ausi telah membicarakan, menyampaikan tips untuk memilih sekolah bagi anak dan menyebutkan keunggulan dari SDIT Darul Iman. Dan tentunya kita sekarang bila berbicara tentang pendidikan, ada kurikulum yang harus kita ketahui. Tentu sebagai orang tua kita harus selektif dalam memberikan pendidikan untuk anak kita. Nah, bagaimana kurikulum di SDIT Darul Iman ini? Tentu kita akan tanyakan langsung kepada Sultan Dafrizal. Kepada Sultan Dafrizal, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai kurikulum SDIT Darul Iman, alhamdulillah secara tadi sudah disampaikan oleh mudir atau kepala sekolah SDIT Darul Iman bahwa kurikulum di SDIT Darul Iman ini kita memakai dua kurikulum, Ustaz, ya. Yang pertama adalah kita menerapkan kurikulum yang dipakai oleh Dinas Pendidikan Mendiknas Republik Indonesia. Jadi apa yang diajarkan dari Dinas Pendidikan, kita juga mengajarkan terhadap anak kita di SDIT Darul Iman. Karena memang kita, SD kita ini merujuk kepada mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Kota Padang. Di samping itu kita juga memperkaya anak-anak kita dengan kurikulum agama, yaitu dengan kompetensi diniyah, yang ini merupakan ciri khas kita di SDIT Darul Iman ini, bahwa di samping anak-anak kita mendapatkan pendidikan umum, kita juga mengajarkan anak kita kompetensi agama. Jadi sehingga pendidikan anak-anak kita itu dia mendapatkan dua hal. Pertama, dia mendapatkan pendidikan keduniaannya, dan juga anak kita mendapatkan pendidikan tentang akhiratnya. Jadi keterpaduan antara pendidikan dunia dan juga pendidikan akhirat, itulah yang kita ajarkan di SDIT Darul Iman ini. Nah, bahwa juga dikatakan tadi oleh kepala sekolah kita bahwa SD kita ini di dalam memberikan pelajaran kepada anak didik kita, itu kita full day. Jadi benar bagaimana keterpaduan itu terjalin antara pelajaran umum dengan pelajaran agama, tentu butuh waktu yang panjang. Nah, SDIT Darul Iman kita tampil memberikan kemudahan kepada orang tua, bahwa anak kita masuk dari jam 8, Ustaz, ya. Masuk dari jam 8 pagi sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Barat, artinya sampai sore. Jadi dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, jam 4 sore ini anak-anak kita mendapatkan pendidikan dari sekolah kita. Jadi pendidikan kita menerapkan dua kurikulum. Pertama adalah kurikulum Dignas Pendidikan, dan juga kurikulum diniyah
dari kompetensi atau keahlian dari SDIT Darul Iman. Nah, jadi mungkin itu yang kurikulum yang ada di kita, bahwa kalau kita lihat lagi Bapak Ibu, apa saja kompetensi dinia yang akan didapatkan anak kita di SDIT Darul Iman ini, bahwa pendidikan kita memadukan pendidikan agama melalui tahfiz Quran. Ya, Kepala sekolah juga sudah menyampaikan tadi bahwa pendidikan kita itu memberikan porsi yang terbesar kepada anak kita untuk menghafal Al-Quran. Bahwa ini merupakan tabungan baginya, bekal baginya untuk kehidupan di setelah dia dewasa sampai besarnya nanti. Nah, jadi melalui tahfiz Quran, juga hafalan hadis Ustaz ya. Ada hafalan hadis. Kemudian anak kita diajarkan praktek ibadah, bagaimana cara beribadah yang benar. Kemudian juga diajarkan bagaimana bahasa Arab secara praktis. Juga diajarkan bahasa Inggris secara praktis. Sehingga ini memang memberikan keahlian kepada anak kita sebatas usia yang dia miliki. Maka setelah dia tamat anak kita dari SDIT Darul Iman ini, target yang akan kita capai dari SDIT Darul Iman adalah anak kita pertama menguasai bahasa Arab dasar. Nah, kemudian yang kedua, anak kita itu dia bisa hafal Al-Quran minimal 3 juz. Nah, namun alhamdulillah Bapak dan Ibu, sampai hari ini di tahun yang kelima sekolah kita berjalan, itu anak kita sudah mencapai hafalannya masuk juz yang udah sampai juz yang keempat, 4 juz hafalnya Ustaz ya. Udah ada yang hafal 4 juz dan juga ada sebagian anak kita yang sudah masuk kepada juz yang juz 5 juz. Nah, jadi itu target kita, namun kita targetkan anak kita dia minimal dia tamat dari SDIT Darul Iman, dia hafal minimal 3 juz. Tapi dalam perjalanan dari 5 tahun ini, anak kita sudah bisa menghafal 4 juz lebih. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di samping itu anak kita juga bisa membaca Al-Quran dengan benar. Dan juga anak kita kita berikan bisa menghafal minimal hadis 100 hadis pilihan, hadis-hadis pendek yang berhubungan dengan kehidupan agamanya. Jadi dia minimal dia bisa minimal 100 hadis dia mendapatkan hafal. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah anak kita ini dia hafal doa-doa harian. Nah, karena Ustaz tadi sudah mengatakan bahwa anak adalah yang akan membantu orang tua, bekal bagi orang tua nantinya dan juga bagi dirinya. Siapa lagi yang akan mendoakan orang tuanya kalau bukan anak kita? Maka kita juga mendidik anak-anak kita bagaimana dia menghafal doa-doa harian. Dan itu kita masukkan di dalam pembelajaran, Ustaz. Nah, kita masukkan dalam pembelajaran. Memang anak kita dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dia mendapatkan pelajaran menghafal doa-doa harian. Nah, sehingga dia memiliki bekal doa-doa yang akan dia baca. Tentu doa yang kita ajarkan adalah doa yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW. Nah, dan juga Bapak Ibu, keahlian yang akan target yang kita capai dari selesainya anak kita sekolah dari SDIT Darul Iman ini, dia bisa melaksanakan sholat dengan benar. Nah, karena memang anak kita seharian dia di sekolah dari pagi sampai sore. Kita mengajarkan anak kita di sini bagaimana dia bisa beribadah dengan benar, terutama sholatnya bisa dia dengan benar, sehingga nantinya sampai dewasanya dia sudah mengetahui bagaimana cara yang benar dalam beribadah itu. Itulah yang kita ajarkan. Nah, sehingga sholat yang dia lakukan itu benar-benar ya ada tuntunannya, ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Sehingga dia tertanam pada dirinya bahwa kecintaan kepada Rasulullah SAW
di dalam melaksanakan ibadah. Artinya dia merujuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan juga dia memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Karena tadi Ustadz menyampaikan, mudir kita, salah satu alternatif kita untuk memilih sekolah adalah kita melihat bagaimana akhlak dari anak-anak. Nah, itu beliau sampaikan tadi. Maka kita berupaya dari SDIT Darul Iman untuk melahirkan anak kita memiliki akhlak yang tinggi. Dan juga di samping memiliki akhlak yang tinggi, tentunya adalah akademik yang tinggi. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kurikulum dan capaian target dari SDIT Darul Iman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Namun kita juga nanti mungkin kepala sekolah bisa menyampaikan apa visi dan misi dari SD kita ini, Ustaz ya. Nah, mungkin bisa disampaikan oleh mudir kita, Ustaz Faisal Abdurrahman. Terima kasih. Sebelum itu kami akan membacakan sebuah pesan singkat yang masuk di inbox kami di sahabat setiara, itu di 0812145571 sekian. Assalamualaikum Ustaz. Anak-anak berumur 5 tahun. Tahun ini rencananya anak mau memasukkan anak ke TK. Alhamdulillah, anak-anak sudah hafal juz ke-30. Hanya 5 ayat lagi yang belum. Nah, karena tempatnya yang jauh dari lokasi SD TK atau SD, bagaimana solusi yang diberikan oleh pihak pendidikan kepada orang tua yang ingin memasukkan anak? Kepada Ustaz, kita silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada ibu yang bertanya. Bagi anak-anak yang jauh, kita punya transportasi. Jadi silakanlah kalau sekiranya ibu atau bapak berminat untuk masukkan anaknya ke SDIT atau TKIT Darul Iman, ya, untuk mendaftarkan. Dan kita memiliki transportasi, namun transportasi yang kapasitasnya terbatas. Ya. Di sekolah kita ini, kalau kita melihat, ya, yang masuk ke SDIT ini anak-anak yang sebagian jauh. Bahkan ada anak-anak kita yang dari luar kota Padang, di Pasaman Barat, gitu, Simpang 4. Dan untuk kota Padang saja itu meliputi timur barat. Contohnya dari Indarung, Air Pacah, nah, juga ada Air Pacah ini. Bayangkan dari Air Pacah ke sini itu berapa kilo kira-kira. Namun dengan semangat mereka tetap ikut transportasi anak kita Air Pacah ada, ya. Ada transportasi yang kita sediakan. Jadi insyaAllah tidak ada halangan. Kalaupun jauh, ya tidak ada halangan. Yang penting kita bisa bersemangat untuk menyekolahkan anak kita. Ya, punya kemauan. Ya, ada kemauan, insyaAllah Allah akan bantu yang kemauan tadi. Wallahu a'lam. Pernyataan Ustaz tadi yang menyatakan full day, apa nggak ada waktu istirahat untuk adik-adik kita belajar di SDIT? Dan bagaimana soal biaya di SDIT ini? Ya, silakan. Kalau waktu istirahat, insyaallah ya kita pun hal itu tidak kita ingkari. Jangankan anak-anak, kita pun juga ada waktu istirahat. Jadi waktu istirahat untuk anak ada 2 kali. Pertama, istirahat pertama itu ada setengah jam, ya. Kemudian istirahat kedua habis masuk waktu zuhur itu ada istirahat 1 jam lebih. Nah, sampai masuk kita jam 1.20. Jadi jam 12 kurang 5 itu kita istirahat kedua. Nah, kemudian masuk salat zuhur, makan jam 1:04 anak itu masuk lagi. Jadi waktu istirahatnya ada 2 kali waktu istirahat anak. Dan ke depan mungkin kalau nanti ke depan sekolah kita ini bisa lebih maju lagi, maka kita mungkin akan membuat suasana sekolah kita itu ada tempat-tempat bermain bagi anak-anak, ya. Wallahu a'lam bishawab. Bila berbicara tentang keunggulan nih, tadi Ustaz sudah membacakan ada 3 keunggulan. Ya. Tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab. Nah, dari segi tahfiz ini itu apa ada diperlombakan atau tidak di tingkat SD, dan bagaimana prestasi yang didapat oleh adik-adik kita selama belajar di SDIT Darul Iman, Ustaz? Silakan.
Ya baik. Perlombaan yang kita adakan itu bervariasi. Ada perlombaan untuk anak-anak kita setiap kali meet. Ini gunanya adalah untuk motivasi anak kita dan untuk mengulang hafalan anak-anak kita. Karena tidak mungkin hafalannya begitu banyak kalau tidak dimotivasi melalui perlombaan, ya mungkin agak kurang. Kemudian ada perlombaan yang kita adakan setiap kali semester. Jadi untuk itu saja ada 4 kali perlombaan. Kemudian ada perlombaan yang lebih besar kita adakan itu Sekota Padang. Alhamdulillah ya sudah 2 kali. 2 kali kita mengadakan musabaqah hafizul Quran. Dari yang ada itu maka ya SDIT Darul Iman ya mendapatkan nomor 1 juara umum. Yang anehnya lagi adalah bahwa dari sekolah-sekolah yang mengutus itu rata-rata yang dia mengutus 1 juz saja. Itu 2 juz itu langka. Jadi kita katakan bahwa keberadaan sekolah yang mengarahkan kepada tahfiz Quran sangat penting sekarang ini. Karena sedikitnya minat orang terhadap hafal Quran. Jadi ketika mengadakan perlombaan yang 3 juz tidak ada, kemarin itu tidak ada yang ikut. Jadi persaingan itu adalah yang ada di dalam sekolah, intern sekolah saja. Jadi perlombaan kita tetap ikuti perlombaan untuk menunjang bakat dan juga memberikan motivasi terhadap anak kita. Assalamualaikum Ustaz. Adik saya kelas 5 SD, apa masih bisa pindah ke SDIT Darul Iman? Dan masalah biayanya bisa dirinci Ustaz. Nah, proses pindah gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Untuk pindah kita alhamdulillah kita menerima pindahan sekarang sampai kelas 4. Kita pindah sampai kelas 4. Untuk kelas 5 maka ini mungkin ada kuotanya. Persyaratan khusus dan ketat ya. Karena kelas 5 itu potensi diniyahnya tinggi, kemudian potensi hafal Qurannya juga banyak. Jadi bukan berarti kita tidak menerima di kelas 5. Kalau ingin ya kita terima hanya kuota yang ada saja, mungkin 2 orang atau 3 orang lagi ya di kelas 5 itu. Namun persyaratannya adalah penyamarataan kemampuannya itu sesuai dengan standar yang telah kita tetapkan. Untuk kelas 3, kelas 2, 3, 4, nah itu kita sekarang menerima. Oleh karena itu bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak yang ingin berminat untuk menyekolahkan anaknya di sini, maka kita terima peluang untuk pindahan. Dan ini semua terbatas. Dari materi pembelajaran begitu padat ya Ustaz. Kita lihat ada tahfiz, bahasa Inggris, bahasa Arab maupun pendidikan yang berasal dari Dignas. Nah, apakah materi yang sebanyak itu tidak membebankan kepada siswa? Nah, bagaimana solusi dari pihak sekolah supaya adik-adik kita yang belajar di SDIT Darul Iman ini merasa nyaman dan merasa menikmati sekolah di SDIT Darul Iman? Bagaimana Ustaz? Silakan. Nah, ya. Jadi memang Bapak dan Ibu, mungkin bagi kita yang mendengar apa yang kami laksanakan di sekolah kami, memang kalau full day seolah-olah itu adalah beban yang cukup berat gitu Ustaz ya. Nah, namun Bapak dan Ibu, kami selaku pelaksana tentu memberikan kenyamanan kepada anak-anak kita. Jadi full day yang dimaksud tadi bukan tidak ada memberikan waktu yang luang untuk anak-anak bermain. Nah, jadi dari pagi sampai sore itu anak bukan belajar saja. Jadi juga ada memberikan relaksasi kepada anak-anak dan juga pengaturan jadwal pelajaran. Jadi ada yang ringan, ada yang menengah, dan ada yang susah. Jadi itu bagaimana setiap hari itu dibagi waktu pembelajaran anak itu dia tidak jenuh. Jadi sepanjang kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, lebih kurang udah 5 tahun Ustaz ya, 5 tahun berjalan, alhamdulillah tidak ada anak-anak kita ini yang merasa keberatan di dalam pelaksanaan pendidikan. Ya, jadi kita di sekolah memberikan
kenyamanan dan relaksasi kepada anak-anak. Dan juga karena kita menerapkan sistem full day, kita kan hanya sekolah 5 hari dalam sepekan. Jadi hari Sabtu dan hari Minggu itu sebenarnya orang tua bisa membawa anak-anaknya untuk rekreasi, Ustaz, ya. Nah, dan kita juga di sekolah itu memberikan eskul kepada anak-anak itu bagaimana nanti mereka juga belajar di luar. Nah, bukan terfokus di dalam lokal saja. Kita memberikan pelajaran di luar lokasi, misalnya membawa dengan studi wisata, sehingga memberikan relaksasi kepada anak-anak. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menanyakan kepada wali murid yang sudah menyekolahkan anak-anaknya di sekolah kita, bagaimana anak-anaknya yang telah sekolah di sini. Tentu Bapak Ibu bisa menanyakan, ibarat pepatah, Ustaz, ya, mencontoh kadang sudah, Ustaz, ya, bapi tuang kadang manang. Jadi bagaimana itu Bapak Ibu bisa menanyakan, bukan hanya kita memberikan informasi di sini, namun coba juga bertanya kepada wali murid yang sudah menyekolahkan anaknya di sekolah kita ini. Begitu, Pak. Ini Ustaz, bila kita berbicara tentang sekolah, tentu ada biaya. Nah, bila dilihat biaya, tentu apalagi dengan kondisi perekonomian kita sekarang, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Nah, ada nggak solusi dari sekolah SDIT ini memberikan biaya kepada siswa yang tidak mampu, tetapi memiliki potensi untuk dijadikan sebagai siswa yang berprestasi gitu, Ustaz? Bagaimana, Ustaz? Ya, terima kasih. Pertama adalah untuk biaya, maka sejauh pengamatan kami, biaya ini masih terjangkau oleh anak-anak kita. SPP pun kalau kita bandingkan dengan sekolah yang lain, maka biaya kita masih terjangkau. SPP-nya masih terjangkau, kemudian juga biaya masuknya juga masih terjangkau dan masih bisa untuk diangsur sekiranya memang ada kondisi yang, sebagian kondisi yang mungkin kurang bisa untuk membayar lunas, maka ini bisa diangsur. Apakah ada biaya beasiswa bagi siswa? Nah, beasiswa ada beberapa orang anak yang sudah dapat beasiswa, ya. Ada. Dan kita insya Allah akan mengusahakan ke depan beasiswa untuk orang anak-anak miskin yang mampu di beberapa lembaga yang akan memberikan ini, dan ini insya Allah dalam proses pengurusannya. Nah, mudah-mudahan ke depan ya bagaimana anak-anak kita bisa bersekolah, ya. Dia punya potensi, kemudian tidak mampu, ya kita bisa mengusahakan juga hal demikian. Karena memang ada orang yang ingin sekolah, ada kemampuan dan tidak ada, dan ini tidak menjadi halangan untuk bersekolah, asalkan dia mau dan asalkan dia ada yang mau bertanggung jawab dalam hal ini, ya kita pun akan memberikan peluang untuk mereka untuk belajar di sekolah kita ini. Ini Ustaz, alhamdulillah dari pesan singkat kita yang masuk itu ada orang tua yang merespon tentang profil SDIT Darul Iman ini. Dia minta di lokasi SDIT kita ini di mana, Ustaz, dan bagaimana cara mendaftar gitu. Silakan, Ustaz. Memang lokasi kita Bapak dan Ibu untuk tahun ini di ajaran tahun 2014-2015 itu insya Allah nanti kita berada di lokasi yang baru, yang mana untuk tahun ajaran yang sedang berjalan hari ini kita masih di lokasi di Jalan Sawahan Dalam 5 dan juga Jalan Sawahan Dalam 4. Di Kecamatan Padang Timur ini kita melaksanakan pendidikan. Namun insya Allah di tahun ajaran 2014-2015 insya Allah sekolah kita berlokasi di Kecamatan Nanggalo, tepatnya di Komplek BPKP 2 atau di belakang kantor pengadilan lama. Nah, sebelum jembatan Steba. Jadi Bapak Ibu bisa nanti melihat
akan terjangkau lokasinya karena akses transportasi cukup lancar. Kemudian mengenai untuk pendaftaran Bapak dan Ibu mungkin bisa langsung mendatangi kita di sini, panitia pendaftaran PSB murid baru itu di Jalan Sawahan Dalam 3 nomor 3A, tepatnya di kantor Yayasan Darul Iman di lantai 2. Yang tak kalah pentingnya Bapak Ibu, kami informasikan di sini bahwa kita memang menerima murid kelas 1 ini terbatas sekali, Ustaz ya. Kita hanya menerima lebih kurang 60 orang siswa untuk tahun ini yang duduk di kelas 1. Sampai hari ini di tanggal berapa hari ini Pak? 18 ya, 18 Februari itu anak kita sudah mendaftar ke panitia, itu untuk laki-laki sudah 20 orang. Kemudian yang perempuan sudah 12 orang. Yang mana kita membagi kuota untuk laki-laki perempuan itu 30-30. Namun hari ini laki-laki sudah mendaftar 20 orang. Masih tinggal 10 orang lagi. Mungkin inilah yang kami himbau kepada Bapak Ibu yang berminat untuk menyekolahkan anaknya di SD Darul Iman. Ini butuh waktu cepat ini, Ustaz ya, kalau menginginkan masuk ke SD kita. Takut nanti sebenarnya mungkin PSB kita ini tahap 1 ini memang kita berikan dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 22 Maret. 22 Maret 2014. Namun di bulan Februari ini saja baru Ustaz, ini anak kita sudah calon yang akan masuk di SD kita ini sudah berjumlah lebih kurang 32 orang. Ya, jatah laki-laki tinggal 10 orang lagi dan jatah perempuan ini tinggal 18 orang lagi. Mungkin Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya untuk bersegera menghubungi panitia di Jalan Sawahan Dalam 3 nomor 3A. Dan juga itu baru untuk kelas 1 Pak Tommy. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Mudir SD Darul Iman tadi, Ustaz Faisal, bahwa kita tahun ini juga menerima murid pindahan, Ustaz ya. Murid pindahan untuk kelas 2, kelas 3 dan kelas 4. Untuk kelas pindahan dari kelas 2 sampai kelas 4 ini Bapak Tommy, itu kita hanya memberikan waktu sampai pertengahan bulan Mei. Sampai bulan Mei. Ya, sampai bulan Mei. Pertengahan bulan Mei itu kita memberikan waktu kepada Bapak Ibu yang akan memindahkan anaknya yang ingin pindah yang baik di kelas 2 atau kelas 3 ataupun kelas 4. Namun kami dari panitia jauh-jauh hari ini menginformasikan kepada wali murid, calon wali murid atau Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anaknya untuk bersegera mendaftarkan anak-anaknya ke SDIT kita ini, bisa menghubungi saya nantinya di lantai 2 di kantor Yayasan Darul Iman. Di antara 7 tip tadi ada Ustaz menyatakan tentang status sekolah. Nah, tentu orang tua penasaran bagaimana status SDIT Darul Iman ini. Tentu apabila status kita sudah jelas, otomatis orang tua, wah ini enggak salah saya masukin anak ini. Gimana tuh Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, makasih kepada Pak Tommy. Untuk status, alhamdulillah sekolah kita sudah mendapatkan izin operasional sekolah ya. Dan secara otomatis dia sudah bergabung dengan Dinas Pendidikan Kota Padang, dan kita pun juga sudah bergabung dalam perkumpulan musyawarah kepala sekolah Kecamatan Padang Timur, dan juga anak kita alhamdulillah sudah tercatat sebagai siswa yang akan ikut pada UN, ujian negara, ujian nasional untuk tahun 2014 ini, Mei 2014. Jadi Pak Ibu sekalian, masa status kita pun berusaha untuk bagaimana sekolah kita ini layak sebagai sekolah yang lain, ya di mana ada statusnya jelas, legalitasnya jelas, sehingga bapak ibu yang masukkan anaknya ke sekolah ini tidak kecewa. Anak kita nanti bisa menyambung di sekolah mana saja, sekolah negeri, sekolah swasta, ya sekolah agama, sekolah umum pun bisa menyambung karena dia dapat
ijazah dari Dinas Pendidikan Nasional. Nah, kita berbicara tentang akhlak, dan ternyata di SDIT ini, Ustaz, kita lihat sehari-hari itu sholat pun ikut bersama ya, Ustaz. Berjamaah. Jamaah juga, zuhur, asar berjamaah. Nah, fasilitas yang kita sediakan buat adik-adik kita yang belajar di SDIT ini gimana, Ustaz? Ya. Untuk sholat ya kita punya kebetulan sekolah kita dekat dari masjid. Maka anak-anak kita bawa, kita giring ke masjid. Khusus anak laki-laki itu kelas 3, 4, 5, 6 mereka sholat di masjid. Kemudian kelas 1, kelas 2 dia sholat di musala sekolah, dalam sekolah. Dalam kesehariannya atau dua sholat itu, zuhur dengan asar itu mereka melaksanakan sholat di masjid ya. Dan sebagian di lingkungan sekolah untuk yang putri, dan tambah dengan anak kelas rendah 1, 2. Dan mereka dituntun dan bimbing bagaimana sholat mereka itu benar, safnya benar ya. Kemudian juga bagaimana layaknya dia seperti orang melaksanakan sholat ya, teratur, rapi. Dan mereka pun juga dengan kesadaran mereka sudah semakin tinggi, bukan hanya sholat wajib saja, anak-anak kita sekarang sudah kenal dengan sholat sunat. Jadi ketika mereka masuk masjid, mereka sekarang sebagian besar sekarang sudah tahu tahiyatul masjid. Kemudian habis itu mereka habis sholat ada sholat rawatib lagi, mereka pun berdiri untuk melaksanakan sholat rawatib setelah mereka melaksanakan sholat wajib. Ini merupakan suatu bimbingan yang perlu kita tingkatkan dan sadarkan kepada anak kita. Wallahu a'lam. Bila kita berbicara tentang sekolah, Ustaz, ada sesuatu hal yang paling mendasar bagi orang tua untuk bisa memasukkan anak itu. Gimana kredibilitas sebuah sekolah itu? Nah, bagaimana visi dan misi dari SDIT dari Iman, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, baik. Ini yang pertama yang saya sampaikan tadi kan, bahwa sebuah sekolah itu memiliki visi dan misi. Untuk bisa kita memasukkan sekolah untuk anak kita, maka yang pertama kali kita ketahui adalah visi dan misinya apa. Ada visi dan misi SDIT Darul Iman, yaitu menjadi sekolah unggulan untuk Sumatera Barat. Visinya adalah menjadi sekolah unggulan di Sumatera Barat yang mendidik generasi Islam yang akidah yang lurus. Ini yang pertama. Jadi visi kita mempunyai akidah yang lurus. Bagaimana keyakinannya terhadap Allah, terhadap nabinya, terhadap agamanya tidak terombang-ambing. Ya, sekarang ini kan kita melihat banyak penampilan di televisi, anak-anak ini dituntut untuk percaya kepada sihir, ya, percaya kepada dukun. Ini anak-anak kita dalam hal ini mereka sudah ngerti, sudah paham, akidahnya paham, lurus, ya, kokoh. Kemudian maka ada pelajaran akidah. Untuk menuntut ini kita memberikan pelajaran akidah. Kemudian ibadah yang benar. Nah, ini ada pelajaran fikih untuk anak-anak kita. Ada praktek ibadah. Jadi anak-anak kita dalam usia mereka itu mereka sudah beribadah layaknya seperti orang dewasa. Ini yang kita inginkan. Kemudian berakhlak mulia. Ini akhlak mulia ini adalah suatu hal yang diinginkan oleh setiap orang, setiap insan. Anak yang berakhlak, beradab, santun sangat kita dambakan. Kemudian cerdas. Dalam berakhlak tadi, anak-anak kita sudah kita mulai ketemu dengan orang gimana dia tegur sapa, ucapan salam, ya. Akhlak di lingkungan masyarakat, akhlak sama teman, akhlak dengan guru. Ini sudah semakin kita ingatkan terus, tanamkan terus anak-anak kita menjadi anak yang berakhlak. Kemudian cerdas. Nah, cerdas adalah dia mempunyai pola pikir yang cerdas, yang mampu menghadapi persoalan-persoalan dirinya, ada kemandiriannya. Jadi kemudian kreatif, ya, tidak statis, tapi ada mempunyai kreatif. Kemudian mandiri. Ini visi kita. Nah, untuk mewujudkan visi ini kita membuat misi. Misi kita adalah menempatkan tenaga profesional di bidang. Jadi guru-guru kita di sekolah kita ini kita upayakan yang mengajar sesuai dengan bidangnya. Kalau dia adalah mengajar Al-Quran, maka dia adalah sarjana ilmu Quran atau menguasai Al-Quran. Kalau dia guru kelas, ya, guru untuk kelas,
maka kita mengambil dari guru-guru yang mempunyai akta 4 atau memang mempunyai sertifikat pendidikan. Ya. Kemudian dalam pelajaran agama juga demikian, selektif terhadap gurunya harus bisa baca Quran. Guru kita di sini baca Qurannya harus benar, pemahaman juga, kemudian akhlak juga. Kemudian mendidik siswa yang berilmu pengetahuan dan berwawasan luas melalui berbagai media. Maka kita di sini mengajarkan anak-anak belajar internet juga. Ke depan insyaallah kita akan menyiapkan komputer untuk anak-anak, mudah-mudahan dengan sekolah yang baru ya. Namun kita mengarahkan anak-anak ya seperti melalui melihat tayangan pendidikan melalui media seperti Infokus. Nah, ini sudah kita mulai. Belum mengarahkan pendidikan yang dinamis, terampil dan disiplin dengan sepenuh hati. Ini kita mendidik anak kita tidak dengan pola keras, kasar, tapi sepenuh hati. Ya, dari hati ke hati. Karena memang kalau kita melihat anak-anak yang hidup zaman sekarang dengan anak-anak hidup yang 15 tahun yang lalu, ya itu berbeda. Anak kita sekarang tidak bisa dikeraskan, tapi memang dengan pola yang berbeda sesuai dengan zamannya, dan tentu masih dalam batasan-batasan syariat. Kemudian memberikan layanan yang tepat serta memuaskan dalam setiap kondisi. Kita memberikan pelayanan yang baik melalui kepada orang tua murid dengan ramah, ya segala kekurangan kita memohon kepada wali murid untuk memberikan masukan terus, ya, sehingga sekolah kita ini semakin hari mungkin ada semakin peningkatan dengan adanya masukan-masukan dari pihak-pihak yang terkait. Ya. Itu di antara visi dan misi kita. Oleh karena itu, dengan adanya visi dan misi ini, ya ini kita dengan ada keunggulan yang tiga tadi ini akan terangkum di sini. Tambah dengan dasar Islamiyah akan terangkum dari visi dan misi yang ada. Wallahu a'lam. Minta kepada Sultan Dafriza untuk menyampaikan harapan sebagai salah satu guru di SD Darul Iman ini bagi orang tua yang ingin memasukkan kepada anaknya ke SD Darul Iman, maupun harapan nantinya setelah anak itu belajar di SD Darul Iman. Sebagai penutup dialog publik kita di pagi menjelang siang berbagi kepada Sultan Dafriza, silakan. Ya, terima kasih Pak Tommy. Di sini Bapak Ibu kami sampaikan bahwa kita di sini di SDIT Darul Iman yang mana memiliki visi dan misi untuk menciptakan pendidikan yang berkarakter bagi anak-anak, yang bisa membawa perubahan bagi pendidikan sehingga terlihatlah hasil bagaimana anak yang kita inginkan. Nah, maka kami dari SDIT Darul Iman menghimbau Bapak dan Ibu yang ingin memasukkan anak-anaknya ke SDIT Darul Iman, bahwa yang menjadi persyaratan untuk menjadi calon murid di SD kita ini, yang pertama anak kita itu sudah berusia 6 tahun pada bulan Juli 2014 ini. Nah, itu yang pertama, bahwa usianya sudah matang 6 tahun. Ya. Jikalau umur anak itu di bawah 6 tahun, maka kami di SDIT Darul Iman belum bisa menerima, Ustaz ya. Mungkin tahun depan bisa. Ini memang menyangkut kematangan psikologis anak. Nah, jadi memang anak itu mesti berusia 6 tahun di bulan Juli 2014 nantinya. Nah, yang kedua, ya, mengisi formulir yang telah kami siapkan. Ya, mengisi formulir pendaftaran kami sediakan. Jadi Bapak Ibu, di sini kami sampaikan bahwa anak kita di gelombang pertama ini pendaftarannya kita buka dari tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 22 Maret 2014. Kemudian
tanggal 23 tepatnya di hari Minggu itu kita melaksanakan tes bagi calon siswa baru kita. Ya, tesnya ini menyangkut pertama adalah pengetahuan agamanya, pengetahuan umumnya. Kita hanya sebatas melihat sampai di mana kemampuan anak kita. Walaupun tes yang kita adakan itu kalau dari himbauan dinas itu tidak mesti menjadi aturan baku gitu ya, menambah mengurang atau semacamnya. Namun kita melihat potensi anak sampai di mana anak itu mampu, maka kita laksanakan tes dan juga tes wawancara antara wali murid dengan pihak sekolah. Nah, karena tentu pendidikan itu tidak tertuju kepada pendidik saja atau guru saja di sekolah, namun kita juga ingin mengetahui bagaimana perhatian orang tua yang akan menyekolahkan anaknya di SD kita ini. Nah, jadi itu tes-tes yang kita laksanakan. Kemudian tepatnya pada tanggal 24 Maret ya, itu insya Allah kita akan umumkan. Jadi 1 hari setelah tes kita laksanakan, tanggal 23, tanggal 24 insya Allah kita akan umumkan bagi anak-anak kita yang kita terima atau dinyatakan lulus untuk mengikuti sekolah di SD kita ini. Nah, kemudian di tanggal 24 sampai dengan tanggal 1 April itu kita memberikan jangka waktu kepada calon wali murid untuk melakukan pendaftaran ulang. Nah, sehingga dengan setelah dilakukannya pendaftaran ulang, bahwa murid itu dinyatakan benar-benar telah terdaftar dan siap untuk melaksanakan pembelajaran di SD Itedal Iman. Nah, kemudian syarat-syaratnya mungkin biasa ya, melengkapi pertama mengisi formulir, yang kedua membawa fotokopi rapor TK-nya, kemudian membawa akte kelahiran anak, ya, kemudian kartu keluarga, kemudian juga KTP kedua orang tuanya, dan tak kalah pentingnya Pak Tommy itu kita juga menginginkan adanya surat keterangan kesehatan dari dokter, sehingga kita pihak sekolah mengetahui bagaimana riwayat penyakit dari anak kita, sehingga kita di sekolah bisa mengetahui, karena sekolah kita full day nih Pak Tommy, maka kita butuh surat keterangan kesehatan atau riwayat penyakit dari anak kita. Jadi itu butuh. Kemudian itu dikembalikan formulir itu nanti Pak Tommy jikalau anak kita sudah dinyatakan lulus. Jadi Bapak Ibu bisa datang hari ini ke kantor Yayasan Darul Iman di lantai 2 untuk mengambil formulir dan mengisinya, dan setelah dinyatakan lulus anak kita, maka pada saat pendaftaran ulang itu persyaratan tadi, formulir tadi dikembalikan kepada kami di panitia. Kemudian untuk informasi bagi Bapak Ibu yang jauh mungkin atau belum sempat bisa hadir ke sekolah kita, maka Bapak Ibu bisa melihat informasi kita di website resmi SD kita, yaitu di sdit.dareliman.sch.id. Nah, itu bisa melihat di situ. Kami ulang lagi Pak Tommy, itu sdit.dareliman.sch.id. Nah, itu jadi Bapak Ibu bisa mengakses informasi di situ untuk mengetahui lebih jauh tentang sekolah kita. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami berterima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu semuanya yang telah mendengarkan SD kita ini. Mudah-mudahan kami berdoa kepada Allah kami bisa mampu mengemban amanah ini untuk melakukan pendidikan bagi anak-anak kita. Dan kami mohon kritik dan saran serta dukungannya untuk ketelaksanaan pendidikan kita. Mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.